Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 28 Januari 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, yang adalah karunia terbesar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab Engkau ya Bapa tidak pernah tergesa-gesa dan tidak pernah menunda. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Carla Tikonuwu. Kepada Saudari Lala, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul bacaan renungan kita pagi ini, Harapan tertunda namun tidak berakhir. Ayat inti diambil dalam Galatia 4 ayat 4 dan 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Kedatangan Juru Selamat telah dinubuatkan di Eden. Ketika Adam dan Hawa pertama kali mendengar janji itu, mereka menantikan penggenapannya yang segera. Mereka dengan gembira menyambut anak sulung mereka, berharap bahwa dialah sang pembebas. Namun penggenapan janji itu tertunda. Mereka yang pertama kali menerimanya meninggal tanpa melihatnya. Sejak zaman Henokh, janji itu diulangi melalui para bapa leluhur dan nabi, yang tetap menghidupkan harapan akan kedatangannya, namun dia tidak datang. Nubuat Daniel menyatakan waktu kedatangannya, tetapi tidak semua orang menafsirkan pesan itu dengan tepat. Tangan penindas itu menekan Israel, dan banyak orang siap berseru, "Sudah lama berselang, tetapi satu penglihatan pun tak jadi." Akan tetapi, seperti bintang-bintang dalam lintasan yang luas dari lintasan yang telah ditentukan, tujuan-tujuan Allah tidak mengenal tergesa-gesa dan tidak mengenal penundaan. Melalui lambang-lambang kegelapan yang besar dan perapian yang berasap, Allah telah menyatakan kepada Abraham tentang perbudakan Israel di Mesir dan telah menyatakan bahwa masa pengembaraan mereka akan berlangsung selama 400 tahun. Sesudah itu, katanya, mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Melawan firman itu, seluruh kekuatan kerajaan Firaun yang sombong bertempur dengan sia-sia. Tepat pada hari itu juga, yang ditetapkan dalam janji ilahi, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Jadi dalam sidang surga, waktu kedatangan Kristus telah ditentukan. Ketika jam besar waktu menunjuk ke jam itu, Yesus lahir di Betlehem. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Pemeliharaan Allah telah mengarahkan pergerakan bangsa-bangsa dan gelombang dorongan dan pengaruh manusia sampai dunia siap untuk kedatangan Sang Pembebas. Bangsa-bangsa bersatu di bawah satu pemerintahan. Satu bahasa digunakan secara luas dan dikenal di mana-mana sebagai bahasa sastra. Dari semua negeri, orang-orang Yahudi yang tersebar berkumpul di Yerusalem untuk menghadiri perayaan tahunan. Ketika mereka kembali ke tempat tinggal mereka, mereka dapat menyebarkan kabar tentang kedatangan Mesias ke seluruh dunia. Meskipun hanya sedikit yang mengerti alamiah misi Kristus, ada harapan yang luas akan seorang pangeran yang perkasa yang akan mendirikan kerajaannya di Israel dan yang akan datang sebagai penyelamat bagi bangsa-bangsa. Dikutip dari The Desire of Ages halaman 31-34.
Demikian bacaan renungan kita pagi ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Carla. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages halaman 32 yang berbunyi, "Jadi, dalam dewan sorga, waktu kedatangan Kristus telah ditentukan. Ketika arloji besar waktu menunjuk ke jam itu, Yesus lahir di Betlehem. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya." Siapakah anggota dewan sorga ini? Apakah ada 2 atau 3? Ingat kembali renungan pagi tanggal 10 Januari tahun 2025 yang baru lalu dikatakan dalam Christ Triumphant halaman 16 paragraf 2. Namun, anak Allah diakui sebagai penguasa sorga yang memiliki kuasa dan wewenang bersama Bapa. Dalam semua musyawarah Allah, Kristus adalah anggota, sementara Lucifer tidak diizinkan masuk ke dalam tujuan-tujuan ilahi. Hanya Yesus yang setara dengan Bapanya, karenanya hanya anak Allah yang dapat masuk ke dalam dewan musyawarah Allah atau musyawarah Bapanya. Itu sebabnya Yesus adalah anggota dewan musyawarah Allah. Hanya yang ilahi yang menjadi anggota dewan musyawarah Allah, yaitu Allah Bapa dan anaknya. Tetapi ada oknum ketiga yang mau setara dengan Allah dan ingin masuk dewan musyawarah Allah, yaitu Lucifer. Tetapi tidak diizinkan. Satu lagi kita baca untuk meneguhkan bahwa dalam dewan sorga hanya ada 2 oknum. The Rivian Herald tanggal 28 Mei tahun 1908 paragraf 12. Rencana penebusan diatur dalam dewan musyawarah antara Bapa dan Anak. Jelas sekali bahwa hanya 2 yang ada di dalam dewan sorga atau dewan musyawarah Allah, yaitu Allah Bapa dan Anaknya. Jadi, setelah genap waktunya, Allah, yaitu Allah Bapa, mengutus Anaknya ke dunia, dan ini adalah hasil kesepakatan dalam dewan sorga. Dan kedatangan anak Allah ke dunia ini sudah ditunggu-tunggu selama 4.000 tahun. Bagi manusia terkesan tertunda-tunda, namun bagi Allah tepat waktu. Sebab semua telah diatur dalam rencana keselamatan dan waktunya telah ditentukan oleh dewan sorga. Persis seperti yang renungan hari ini nyatakan dalam Christ Triumphant halaman 34 paragraf 3. Melalui lambang-lambang kegelapan yang besar dan perapian yang berasap, Allah telah menyatakan kepada Abraham tentang perbudakan Israel di Mesir dan telah menyatakan bahwa masa pengembaraan mereka akan berlangsung selama 400 tahun. Dan benar, setelah genap 400 tahun, maka Allah bebaskan umat-umatnya dari perbudakan Mesir. Ini adalah bukti bahwa Allah Bapa itu tepat waktu dan karenanya kedatangan Yesus ke dunia ini juga tepat waktu. Jadi, meskipun Adam dan Hawa meninggal tanpa melihat kegenapan janji Sang Juru Selamat, meski Abraham hanya melihat dari jauh janji akan penebus, dan bahkan Daniel telah menubuatkan waktu kedatangannya, namun kegenapannya hanya Allah Bapa yang tahu. Dan Allah Bapa tidak pernah tergesa-gesa atau menunda. Renungan hari ini melanjutkan dalam Christ Triumphant halaman 34 paragraf 3. Akan tetapi seperti bintang-bintang dalam lintasan yang luas, dari lintasan yang telah ditentukan, tujuan-tujuan Allah tidak mengenal tergesa-gesa dan tidak mengenal penundaan. Inilah yang ayat inti renungan hari ini nyatakan dalam Galatia 4 ayat 4 yang berbunyi, "Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat." Dan kita sudah belajar dari Alkitab dan Roh Nubuat bahwa Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa. Dan setelah genap waktunya, yaitu waktu yang telah disepakati dalam dewan sorga, Bapa mengutus anaknya untuk datang ke dunia ini dan menjadi manusia
dengan cara lahir dari seorang perempuan. Jadi, dalam mengutus anaknya, Allah Bapa tepat waktu. Dan meskipun harapan keselamatan terkesan tertunda, namun tidak berakhir. Harapan itu akhirnya digenapi. Nah, perhatikan dalam bahasa Inggris disebutkan God sent forth His Son. Kata sent forth ini digunakan kembali dalam ayat 6. Mari kita baca Galatia 4 ayat 6 yang berbunyi, "Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa." Saudaraku dalam Tuhan, Roh Kudus yang masuk ke dalam hati kita bukanlah Allah Roh, tetapi rohnya Yesus yang disebut Roh Kristus. Nah, kata send forth dalam ayat ini, khususnya dalam bahasa Inggris, adalah sama dengan kata send forth dalam ayat 4 tadi. Sebab diterjemahkan dari kata Yunani yang sama, yaitu exapostelo. Jadi, Allah, yaitu Bapa, mengutus anaknya tepat waktu. Demikian juga Allah Bapa mengutus roh anaknya tepat waktu, yaitu pada hari Pentakosta. Untuk apa? Agar kita diterima kembali menjadi anak. Perhatikan ayat 5 dan 7 berikut ini. Ayat 5 berkata, "Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak." Kemudian ayat 7, "Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah." Jadi, meski rasanya ditunda-tunda, namun saat kegenapannya terjadi, maka kelepasan menjadi bagian mereka yang percaya. Allah Bapa utus anaknya ke dunia agar kita ditebus dan dapat diterima kembali menjadi anak-anak Allah, dan itu sebabnya Allah Bapa mengutus roh anaknya, yaitu Roh Kristus, agar kita yang tadinya hamba dimerdekakan dan menjadi anak Allah dalam Yesus. Inilah yang ayat inti renungan hari ini nyatakan, dan inilah pentingnya kita ikut akan jadwal pelaksanaan rencana keselamatan yang Allah Bapa dan anaknya telah tetapkan. Mengapa semuanya harus sesuai dengan waktunya Allah? Christ Triumphant halaman 34 paragraf 4 berkata, "Pemeliharaan Allah telah mengarahkan pergerakan bangsa-bangsa dan gelombang dorongan dan pengaruh manusia sampai dunia siap untuk kedatangan Sang Pembebas. Sebab Bapa adalah Maha Tahu, dan Dia tahu kapan waktu yang tepat mengutus anaknya datang ke dunia ini menjadi manusia dan tebus kita dari dosa. Dan Bapa yang tahu kapan waktu yang tepat untuk mengutus roh anaknya, yaitu Roh Kristus, ke dalam hati kita, agar kita turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan menjadi anak-anak Allah. Bapa tahu kapan dunia siap, Bapa tahu kapan kita siap. Karenanya terpujilah Allah Bapa dan anaknya yang Maha Tahu dan tidak pernah tergesa-gesa dan tidak pernah menunda." Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan pada pagi hari ini. Sebab Engkau ya Bapa tidak pernah tergesa-gesa dalam rencana-Mu dan tidak pernah menunda dalam penggenapannya. Karenanya sebagaimana kepastian bangsa Israel dibebaskan dari Mesir setelah 400 tahun, demikian juga dengan kepastian Kristus datang pertama kali ke dunia ini, maka kepastian kedatangan Kristus yang kedua dapat menjadi bagian kami, asal kami menurut akan jadwal dan waktu-Mu. Sebab Engkaulah yang tahu kapan dunia siap dan kami siap. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, agar masing-masing kami yang percaya membuka hati dan dengan demikian menerima Kristus dalam hidup ini. Dan Dialah yang menyatakan segalanya dalam kehidupan kami, khususnya menjadikan kami anak-anak-Mu ya Bapa.
beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.